bergerak dalam rantai pasok itu sendiri. Jadi memang kita tahu rantai pasok itu kan ada stage ya di dalamnya, ada tahap-tahap di dalamnya, mulai dari bagaimana memesan raw material dari pemasok ya, dari pemasok sampai akhirnya ke customer gitu ya. Sambil saya cari slide dulu. Ya, ini transportasi di dalam rantai pasok. Ya, jadi kita tahu ya, rantai pasok atau supply chain itu merupakan satu rantai dari komoditas mulai dari pemasok sampai ke konsumen. Ya, kalau kita ingat lagi di manajemen rantai pasok seperti apa mulai dari supplier atau pemasok tadi sampai ke customer, bergantung dari perusahaannya apakah seperti apa stage-nya pasti akan berbeda-beda di setiap perusahaan gitu ya. Mungkin dari pemasok bisa langsung ke manufacturer atau mungkin ada gudang raw material dulu gitu ya. Nanti setelah dari manufacturer bisa ke gudang barang jadi dulu atau mungkin langsung ke distribution center atau bahkan mungkin langsung ke customer ya, bergantung nanti seperti apa perusahaan dalam nah, peran transportasi ya, kita tahu sendiri transportasi merupakan salah satu penggerak ya dalam rantai pasok. Kenapa? Ya karena tadi rantai pasok itu jadi barangnya setelah diproduksi bagaimana bisa sampai ke end customer, seperti apa proses pengirimannya, mungkin harus dikirim dulu ke distribution center atau mungkin ke retailnya dulu atau mungkin bahkan langsung ke customer ya. Jadi transportasi satu sistem rantai pasok. Jadi ada siapa saja sih yang di dalam rantai pasok ini, gitu ya, entitasnya siapa saja di dalam sistem rantai pasok ini sehingga perpindahan objek itu tadi, ya, perpindahan objek itu dilakukan di dalam satu sistem rantai pasok. Disinilah transportasi tadi, ya. Kita tahu transportasi itu proses perpindahan, ya, proses perpindahan objek, ya. Objeknya mungkin bisa barang, bisa barang jadi, setengah jadi, raw material, ya bisa orang, ya, dari satu entitas ke entitas yang lainnya di dalam rantai pasok. Ya, ini contoh rantai pasok. Ya, rantai pasok kita bermula dari supplier dan berakhir nanti di customer. Ya, contoh di sini katakanlah kita punya lebih dari satu supplier. Lebih dari satu supplier, kita punya lebih dari satu plan untuk memproduksi, ya. Lalu kita punya assembly plan di sini ya, di assembly plan pun bisa juga ada banyak stage lagi ya. Ini contoh secara umum saja ya. Lalu juga seperti apa center distributionnya ya, center distribution centernya yang nantinya akan didistribusikan lagi ke retail distribution centernya ya. Jadi masing-masing retail akan punya satu distribution center lagi untuk masing-masing retail. Lalu nanti akhirnya disebar ke outlet retail yang nantinya bisa dibeli ya atau dipesan oleh end customer. Nah, jadi seperti itu rantai pasok, seperti apa peran transportasi itu sendiri dalam rantai pasok sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan untuk proses pemindahan ya, pemindahan barang atau objek mulai dari pemasok sampai ke end customer. Ya, ini contoh untuk rantai komoditas. Ya, kita punya seperti apa tahapannya dan seperti apa aliran yang ada di dalam satu rantai komoditas. Ya, ya contoh untuk
Untuk komoditasnya sendiri, ya itu akan bergerak dari pemasok jelas ya, di mana di situ ada raw material, ada komponen, mungkin ada spare part dan lain sebagainya. Itu bergerak ke manufacture ya, ke bagian produksi ya, manufacturing and assembly. Ya, di mana di sini yang tadinya raw material berubah menjadi yang namanya work in progress ya, intermediate goods atau dinamakan intermediate goods, barang setengah jadi masih ya. Nah, setelah diproduksi ya, proses apa berikutnya yang terjadi? Di situ ada yang namanya distribution, penyaluran apa misalkan nih produknya tadi yang berupa final good ya, atau finished good, barang jadinya. Barang jadi inilah yang nanti akan didistribusikan ke pasar, entah langsung ke masing-masing retail atau butuh ditransportkan atau dipindahkan ke retail distribution center dulu, atau mungkin bisa juga langsung ke customer-nya atau ke pasar gitu ya, untuk dapat dibeli atau dipesan oleh langsung customer. Lalu alirannya seperti apa? Ya, alirannya ya, aliran dalam rantai komoditas. Yang pasti dalam pemesanan ya, pemesanan supplier itu high volume ya, pasti dalam jumlah yang besar gitu ya, dan frekuensi yang rendah ya, karena pasti kita punya apa, punya biaya pemesanan pastinya gitu ya, biaya pemesanan yang harus dikeluarkan setiap kali pemesanan ya. Bayangkan kalau misalnya kita mau memesannya lebih sering ya, frekuensi yang lebih tinggi, kan kita pasti akan lebih mengeluarkan yang biaya pesanan dibanding memesan dalam jumlah dalam frekuensi yang sedikit tapi dalam jumlah yang lebih besar gitu ya. Nah, lalu berikutnya ya, di bagian manufacturing tadi ya, frekuensinya akan lebih tinggi tapi jumlahnya itu masih rata-rata, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, yang untuk nantinya akan ditransportasikan ke pasar gitu ya, dengan pengiriman less than truckload ya. Dimana kalau dengan pengiriman LTL ini ya, itu volumenya tidak akan besar ya, bisa dikatakan rendah, karena ya tadi less than truckload ya, jadi kapasitasnya itu ya yang digunakan itu tidak full ya, dengan frekuensinya yang tinggi, berarti akan sering terjadi biaya pengiriman. Ya, ini contohnya untuk rantai pasok sereal ya. Kita ambil contoh rantai pasok sereal. Nah, di sini kita mulai dari yang namanya stage di bagian extraction ya. Di extraction ini pasti kita butuh yang namanya raw material tadi ya. Oh, untuk sereal itu apa aja sih? Oh, kita butuh grain di sana ya. Kita butuh biji-bijian di sana. Terus kita juga butuh wood ya, wood pulp gitu ya. Nah, di sini kan pasti kita harus dapatkan dari supplier-supplier tertentu ya. Oh, grain tadi kita dapat dari bagian komoditas pertanian gitu ya. Kita dapatkan, kita pesan, kita beli gitu ya. Dan juga wood pulp tadi juga tadinya kita dapatkan dari supplier tertentu yang nantinya akan diproses bagian manufacturingnya ya, seperti apa prosesnya, seperti apa nanti dalam memproduksi sereal. Oh, kita harus mengkombinasikan gitu ya, raw material tadi kita produksi dengan proses kerja yang sudah ditentukan sampai akhirnya barang ini jadi ya, sereal jadi. Nah, kalau sereal kan soal apa namanya, setelah itu yang namanya packaging ya. Jadi saya tadi ya, kita tahu sereal bentuknya seperti apa, nggak mungkin dijual dalam bentuk satuan gitu ya, berarti harus di packing dulu. Packing tadi juga ada supplier ya, di bagian sini ada supplier yang produksi, entah itu kartonnya, itu labelnya dan lain sebagainya, yang nanti akan di-assembly gitu ya, si packaging, dilakukan packaging sampai mungkin ke pelabelan ya, dan seterusnya ya di bagian packaging. Nantinya barang ini setelah di package masuk ke distributor gitu ya. Di distributor itu barang yang dikirimkan itu adalah berupa sereal yang sudah dikemas ya, sudah dikemas, yang nantinya akan dikirim ke
toko gitu ya, bisa ke retail dulu atau mungkin langsung ke retail distribution center atau mungkin bisa langsung ke outletnya. Itu untuk serial. Nah, yang ini untuk rantai pasok mobil contohnya ya. Kalau ngomongin mobil kan satu barang yang ya katakanlah secara volume gede gitu ya, besar gitu ya, dan banyak part-part yang harus dirakit gitu ya. Kita punya velg, punya ban, punya pintu, punya jok dan lain sebagainya ya untuk memproduksi yang namanya mobil gitu ya. Oh, kita harus dapatnya pasti dari masing-masing supplier nih supaya nanti sampai dirakit ya. Oh, jadi dari masing-masing manufacturer yang memproduksi part-part dari mobil itu sendiri ya, kita mengirimkan ke bagian manufacturer yang nantinya ya akan dirakit ya, di final assembly akan dirakit ya. Oh, ya, mungkin tahu ya, mungkin mobil beberapa ada yang rakitannya di Indonesia, ada yang rakitannya di Cina, Jepang, India dan lain sebagainya ya. Nah, dirakit ya dari komponen-komponen yang telah didapatkan dari masing-masing pemasok atau supplier tadi, dirakit ya, dirakit, baru setelah dirakit dipasarkan ke pasar, jadi dipasarkan ke customer ya. Ya kalau mobil kan biasanya kita tahunya di showroom gitu ya. Oh, barangnya udah jadi, udah dirakit ya, dikirimkan ke Indonesia, katakanlah di Indonesia untuk dijual, ditaruh di showroom. Saya taruh di showroom, barulah nanti si customer-nya yang datang gitu ya untuk mencari mobil seperti apa sih yang diinginkan. Jadi masing-masing part-nya tadi, masing-masing bahan yang akan dirakit tadi untuk membuat sebuah mobil tadi itu dipesan dari masing-masing suppliernya gitu ya. Ya ini seperti apa ya hubungan atau grafik ya antara rantai komoditas dan nilai tambah. Ya kita lihat yang di vertikal yaitu the commodity chain ya, rantai komoditasnya itu sendiri. Dan di vertikal itu ada seperti apa nilai tambahnya. Ya, kita lihat di sini ya di bagian masing-masing departemen ya yang ada di dalam satu perusahaan ya, di dalam logistik khususnya gitu ya. Semakin tinggi ya, semakin tinggi rantai komoditasnya ya, maka akan semakin tinggi juga nilai tambahnya. Ya, kenapa? Yaitu ya contohnya kayak kita mau menjual sesuatu lah gitu ya. Kalau kita beli langsung ke supplier pasti akan lebih murah. Ini kita beli ke katakanlah reseller mungkin ya. Itu secara harga pun juga akan lebih tinggi gitu ya, apalagi dengan nilai tambahnya. Ya. Maka semakin tinggi rantai komoditasnya di dalam satu rantai pasok, maka juga akan semakin tinggi value added-nya, ya added value yang ada di komoditas itu sendiri. Ya, itu terkait rantai pasok dan transportasi. Jadi seperti apa transportasi itu sendiri di dalam rantai pasok. Kita sudah tahu kalau kita ambil mata kuliah manajemen rantai pasok kemarin ya, bahwa transportasi adalah salah satu penggerak supply chain, ya, penggerak rantai pasok itu sendiri. Nah, berikutnya kita masuk ke transportasi ya dalam aktivitas logistik. Nah, seperti apa perbedaan antara ya transportasi di dalam rantai pasok tadi dan transportasi dalam aktivitas logistik? Oke, saya share dulu. Ya, transportasi dalam aktivitas logistik. Kita tahu di dalam logistik itu pasti akan ada aktivitas mulai dari seperti apa itu pemesanan dari supplier, lalu penyimpanan, penanganan materialnya, transportasinya sampai ya itu di dalam aktivitas logistik. Nah, jadi transportasi ini tadi merupakan salah satu aktivitas logistik satu perusahaan. Ya, ini kegiatan-kegiatan yang ada di logistik ya. Jadi di dalam logistik itu sendiri ada beberapa kegiatan ya. Pertama ada customer response ya. Di customer response ini ingin melihat seperti apa sih kinerja
ya, kinerja dari logistik itu sendiri, sehingga di dalam customer response ini ada seperti apa kebijakan dalam pelayanan pelanggan. Oh, bagaimana nih kita melayani pelanggan, bagaimana katakanlah mungkin melayani komplain gitu ya, melayani komplain, atau mungkin ada melakukan pengembalian returnnya seperti apa, ya itu di bagian customer. Ya, lalu juga seperti apa kepuasan pelanggan. Lalu juga ingin melihat seperti apa proses dari pemesanan itu sendiri. Apakah pesanan yang dipesan oleh si si pelanggan itu tepat waktu atau tidak, ya. Lalu juga mengentry, memasukkan pesanan itu di bagian customer response juga, dan juga invoice, ya, itu di bagian customer response. Itu kegiatan-kegiatan yang ada di dalam logistik di bagian customer response. Lalu di inventory planning and management, ya. Jadi logistik juga bicara tentang yang namanya persediaan, ya, pergudangan di sini, ya. Nah, kalau kita bicara persediaan dan pergudangan, kita harus tahu dulu seperti apa itu forecasting. Ya, bagaimana kita bisa meramalkan pesanan demand tadi, ya, meramalkan demand. Oh, kalau demand kita kira-kira 1.000. Kalau misalnya demand kita 1.000 di bulan depan, seperti apa kita harus menyiapkan persediaannya, gitu ya. Persediaan untuk bahan baku, mungkin lagi komponen-komponen spare part-nya dan lain sebagainya yang sangkutannya dengan produksi, ya. Bagaimana kita bisa menyediakan persediaan itu agar rantai pasok ini berjalan dengan lancar, agar produksi kita tidak terhambat, agar pesanan atau demand dari pelanggan tadi tidak tepat gitu ya, tidak kurang, tidak lebih dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti apa penempatan yang tepat di dalam inventory planning dan manajemen, ya. Lalu juga ada supply management, ya. Di bagian supply management, ya, di sini yang dilakukan yaitu terkait analisis make buy, ya. Apa kita harus membuat atau membeli, ya, untuk bagian-bagian tertentu. Katakanlah mungkin dengan membuat satu komponen yang harus kita rakit untuk jadi suatu produk, itu kita takes time, ya, dalam membuatnya. Ya, kita butuh tenaga yang cukup besar, lalu kita butuh waktu dibandingkan misalnya kita beli, ya. Kita bandingkan nih, kita analisis apa ini plus minusnya, kita mau beli atau mau buat, ya. Lalu juga supplier rationalization, ya, seperti apa kerasionalan dari supplier, apakah kesepakatan tadi yang dibikin antara user dan supplier tadi sudah rasional atau belum, ya. Apakah katakanlah dengan adanya bencana mungkin, ya, barang kita datangnya terlambat sehingga itu akan mengganggu proses produksi. Tapi supplier ini ternyata tidak memberikan alasan yang rasional atau kompensasi lah gitu ya terkait keterlambatan yang telah mereka buat gitu ya. Padahal sudah disepakati katakanlah di kontrak di awal. Lalu juga terkait integrasi antar supplier tadi, ya, dan juga pemetaan, ya, seperti apa pemetaan dalam rantai pasok itu sendiri dan proses pengadaannya. Ya, proses pengadaannya harus milih supplier mana nih yang memberikan win-win solution, yang bisa mengurangi biaya operasional, yang mengurangi biaya yang harus kita keluarkan dalam pemesanan raw material, katakanlah seperti itu. Lalu juga ada bagian transportasi, ya, di logistik ada juga yang namanya transportasi, ya. Seperti apa mendesain, merancang jaringan itu sendiri. Oh, ternyata untuk menghemat biaya, katakanlah kita harus merancang pengiriman dari manufacturer, kayaknya kita harus dari manufacturer kita harus ke distribution center dulu, ya. Dari distribution center kita langsung ke outletnya, ke toko-tokonya tanpa harus ke retail distribution center lagi. Ya, itu akan lebih menghemat atau mengefisienkan dari biaya maupun waktu, misalkan seperti itu. Lalu juga shipment management, bagaimana manajemen dari pengirimannya, ya, fleet atau container management, ya, seperti apa juga nanti penggunaan dari kendaraan yang akan digunakan, atau mungkin kontainer yang akan digunakan kalau pengiriman kargo, ya, kontainer ukuran berapa nih yang harusnya kita gunakan, karena itu pasti akan berpengaruh terhadap biaya, ya, kargonya juga seperti apa dalam manajemen untuk penggunaannya itu sendiri. Lalu ada distribution center operation, ya, apa yang dilakukan kegiatan di sini, ya, di bagian distribution center operation, receiving,
Menerima barang dari mana? Dari manufacturer tadi. Seberapa banyak nih kita terima hari ini? Barangnya apa saja? Ya. Lalu put away. Bagaimana kita put away barang-barang yang tadinya tidak bisa lagi untuk dijual? Ya, storage, penyimpanan. Seperti apa kita harus menyimpan barang-barang yang datang ke DC ini, gitu ya? Oh, penempatannya harusnya di gudang A untuk barang 1, gudang B barang 2, dan seterusnya. Lalu order pricing, ya, seperti apa pembiayaan dari pesanan itu sendiri, ya, itu juga di bagian operasi yang menentukan. Supaya apa? Supaya biaya yang dikeluarkan tadi, ya, supaya kita bisa dapat profit, gitu ya. Jadi kita bisa menjual, ya, atau menetapkan harga yang dapat memberikan profit dari apa yang sudah kita keluarkan, kita expense untuk memproduksi, gitu ya, untuk produksi satu barang. Lalu terkait pengiriman. Yang terakhir terkait pengiriman. Ya, pengiriman macam-macam, nanti bergantung seperti apa. Bisa itu dari lokasi, gitu ya, dari kondisi yang lainnya, dari banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam shipping atau pengiriman. Nah, ini kegiatan logistik. Nah, sekarang kegiatan transportasi, ya. Tadi ada network design, shipping management, container atau freight management, carrier shipper management, dan freight management. Nah, di sini ada masing-masing apa saja sih kegiatan yang ada di dalamnya. Saya ambil 2 contoh saja, ya, nanti bisa dibaca saja. Network design, ya, dalam merancang jaringan. Apa sih yang dilakukan dalam merancang jaringan itu, ya? Pertama, location selection, ya. Jadi pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi untuk apa? Oh, bisa untuk fasilitas yang ada. Gitu ya, fasilitas apa saja? Oh, katakanlah gudang atau pabrik atau mungkin butuh distribution center, ya. Jadi nanti kita butuh rancang jaringan. Oh, dalam pengiriman barang kita ini kita harus bergerak dari manufacturer menuju distribution center dulu, baru nanti ke retail distribution center dulu, baru nanti langsung ke outletnya atau toko-tokonya, gitu ya. Nah, dalam penentuan atau perancangan desain tadi, otomatis kita juga harus menentukan di mana nih nanti letak gudang kita yang optimal atau di distribution center kita yang tepat, ya, supaya apa? Supaya dapat minimasi jarak, minimasi biaya yang dikeluarkan, gitu ya. Nah, lalu contohnya di bagian freight management, ya, di bagian manajemen kargo, dalam pengiriman kargo, ya, seperti apa billingnya nanti, ya, tagihan yang keluar, pembayarannya pun juga seperti apa. Ini pasti akan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, ya, karena untuk freight management itu sendiri akan ada aturan tersendiri, ya, terkait freight management itu. Ya, ini profil untuk kegiatan transportasi, di mana kegiatan transportasi itu akan bergerak dari yang namanya titik asal, ya, atau titik sumber menuju ke titik tujuan. Ya, jadi yang di sini akan ada yang namanya pengiriman. Ya, pengiriman itu bisa dari seperti apa saja faktor-faktornya, bisa dari beratnya, seberapa berat barang yang akan dikirim, volumenya seperti apa, ya, ukurannya berapa kali berapa, gitu ya, nilainya juga seperti apa, frekuensi pemesanan, dan juga saat tenggat pengiriman. Lalu terkait jalur, ya, terkait jalur, misalnya mau ngirim dari Lampung ke Jakarta, kan bisa via darat, ya, via darat terus lanjut laut, atau mungkin via udara langsung. Cuma kan di situ pasti ada yang namanya biaya, ya, biaya. Lalu juga ada pertimbangan lainnya itu tentang kecepatan. Oh, kalau misalnya ternyata barangnya harus sampainya besok, ya, berarti paling tidak kita bisa menggunakan darat dulu, habis itu naik kapal lagi, lanjut air. Ya. Tapi kalau misalnya harus sampai hari ini juga, gitu ya, berarti kita harus mengeluarkan biaya yang lebih, ya, biaya yang lebih untuk mengirimnya dengan moda yang lainnya. Lalu juga perlu diperhatikan waktu tempuh, ya, jendela waktu, kapasitas, dan tarif serta ketepatan waktu dalam pengiriman barang itu sendiri. Ini untuk inbound and outbound transportation, ya. Inbound itu di mana transportasi itu masih bergerak di dalam perusahaan itu sendiri, ya, mulai dari seperti apa pengiriman bahan bakunya, ya, berarti dari pemasok menuju pemanufaktur, ya, manufacturernya, ya, seperti apa material manajemennya, ya, di sini akan digunakan namanya engineering logistik, ya, karena kita ingin
apa ya namanya, ingin memastikan bahwa material yang akan kita butuhkan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan di bagian produksi atau di manufaktur. Nah, setelah produk tadi jadi, ya, nah produk ini kan harus dikirimkan atau didistribusikan ke pelanggan, ya, ke pelanggan. Di mana, ya, di sini akan terjadi juga yang namanya transportasi. Jelas, ya, kalau tidak ada bagaimana produk itu bisa ada di tangan pelanggan gitu ya, nggak pakai sulap gitu ya. Jadi entah itu perusahaannya yang mengirimkan ke pelanggan ya, atau mungkin pelanggannya yang jemput ke pabriknya, karena ada yang seperti itu ya, ada yang seperti itu untuk rantai pasoknya. Bisa saja perusahaan tidak punya armada transportasi atau bahkan dia tidak memberikan jasa untuk distribusi dan transportasinya, sehingga si pelanggan ya harus jemput sendiri gitu ya ke manufacturernya. Yaitu bergantung lagi seperti apa rantai pasok yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Ya, ini untuk evolusi dari logistik ya, kenapa sampai sekarang itu ada yang namanya supply chain management ya, di mana itu sudah terintegrasi dari semua stage-stage yang ada di dalam satu perusahaan, mulai dari pemasok sampai ke customer ya. Kita lihat dari tahun 1960-an ya, masih fragmentation, masih berfragment-fragment ya. Bagian forecasting ya udah forecasting aja, purchasing, requirement planning dan seterusnya ya, itu merupakan bagian-bagian yang terpisah ya, masing-masing tidak saling terintegrasi, tidak saling berkaitan, sehingga belum ada yang namanya efisiensi di sana pada masa itu ya. Ya udah transportasi, ngurusin transportasi aja, tapi koordinasinya masih kurang, belum ada. Packaging juga ya udah ngurusin packaging aja, sampai mungkin terjadi miskomunikasi mungkinnya di sana. Nah, di 1980-an mulai terjadi pengelompokan ya. Dikelompokkan menjadi material manajemen, ada bagian warehousing, material handling, packaging, dan physical distribution. Nah, masing-masing ini katakanlah bagian gitu ya, punya perannya masing-masing. Perannya masing-masing dalam mengirimkan produk tadi ke end customer. Lalu berikutnya di 1990 berkembang lagi menjadi logistik ya. Semua bagian tadi berkembang lagi menjadi logistik, yang mana mereka saling berkaitan. Hanya saja di bagian logistik ini masih belum dikatakan ideal lah seperti itu ya, sehingga dari logistik tadi ditambah dengan information technology, marketing, strategic planning, maka itu terbentuklah yang namanya supply chain management. Jadi bukan hanya memikirkan seperti apa sih material yang harus kita butuhkan, lalu seperti apa sih penyimpanannya, material handlingnya seperti apa, packagingnya seperti apa, distribusinya seperti apa, ya itu semua ada di dalam logistik ya. Tapi logistik tadi kita butuh yang namanya marketing ya. Marketing, information technology, informasi sebagai salah satu supply chain drivers juga, dan strategic planning ya, supaya apa ya, supaya barang kita tadi bisa terjual, kita bisa sampai di tangan konsumen ya, sehingga disitulah terbentuk pada tahun 2000-an yang namanya supply chain management ya. Nah, itu seperti apa ya transportasi ya di dalam aktivitas logistik ya, dan juga transportasi di dalam rantai pasok ya. Jadi sebetulnya di dalam rantai pasok sendiri kan teman-teman juga pernah dengar gitu ya, udah pernah tahu bahwa transportasi adalah salah satu supply chain drivers ya, supply chain drivers yang menjadi penggerak yang salah satu hal penting yang dibutuhkan ya di dalam rantai pasok itu sendiri. Karena ya tadi kita tahu rantai pasok itu berawal dari supplier, dari pemasok sampai ke customer itu sendiri. Ya, jadi itu sekilas terkait transportasi dalam aktivitas logistik dan rantai pasok. Ya, karena secara tidak langsung kan teman-teman sudah belajar ya tentang rantai pasok itu sendiri.
Oke, itu ya terkait kuliah hari ini. Saya sudah bilang saya nggak akan lama. Ini juga kuliah pengganti ya, yang mungkin akan sedikit lama itu di pertemuan, mulai pertemuan 5, 6, 7 dan seterusnya nanti ya. Itu cukup butuh waktu ya, nggak akan lama kalau untuk kuliah sebelum-sebelumnya, karena masih hanya berupa teori-teori saja. Jadi teman-teman bisa baca gitu ya, bisa baca buku, karena bukunya banyak kan yang saya share. Bisa baca buku, bisa cari-cari video gitu ya, terkait seperti apa sih logistik yang ada di dunia ini gitu ya. Kan kita tahu ada perusahaan-perusahaan logistik besar di dunia ini yang terkenal, yang dari Jerman salah satunya ya, nanti bisa dicari ya. Kemarin sistem pergudangan Amazon itu seperti apa sih gitu ya. Tentunya perusahaan-perusahaan logistik yang sudah katakan mendunia lah, seperti itu. Bisa nanti ya mandiri nanti dicari videonya jika ingin tahu lebih terkait seperti apa logistik dan peran transportasi itu sendiri di dalam logistik. Oke, sambil di absen silakan.